Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Jumat 21 Oktober 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Nah, kita lihat dulu dari global, investor mengabaikan data klaim pengangguran, sempat melemah di awal perdagangan, musim earning results menopang Wall Street ke zona hijau. Optimisme investor pada kuartal 3 2022, earning results itu mendorong analis menaikkan ekspektasi pertumbuhan laba untuk perusahaan dalam indeks S&P 500 menjadi 3,1% dari proyeksi sebelumnya 2,8%. Adapun initial jobless claims Amerika Serikat sepekan yang berakhir 15 Oktober itu turun lebih dari 5% secara week on week, mengindikasikan pasar tenaga kerja tetap kuat di tengah FFR yang lebih tinggi. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, front loading Bank Indonesia guna meredam ekspektasi inflasi. IHSG berhasil ditutup menguat 120 poin ke level 6.980 kemarin. Investor merespon positif langkah hawkish BI, merespon ekspektasi inflasi yang overshooting. Nah, per Oktober lalu Indonesia mencatatkan inflasi inti di level 3,21% secara year on year dan inflasi headline 5,95% secara year on year. Adapun nilai tukar rupiah masih bertahan sekitaran level 15.500 rupiah per US dollar. Pelaku pasar juga melihat kebijakan moneter ketat lanjutan Bank Indonesia ini sebagai tindakan antisipatif merespons spread antara BI 7 days repo rate dan FFR yang semakin menyempit. Jadi kemarin IHSG itu ditutup menguat 1,75% ke level 6.980,65. Nah, adapun most active stocks-nya itu ada Bumi, BBCA, Telkom, BBRI, PTBA, BMRI, Adro, Pegas, ITMG, dan BBNI. Kemudian untuk top foreign buy-nya itu ada BBCA, BMRI, Adaro, Pegas, dan ITMG. Sementara top foreign sell ini ada MRT, KLBF, ASII, WNTR, dan MDKA. Kemudian kita lanjut untuk company news-nya. Yang pertama ini ada PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang menyatakan demi menekan beban produksi yang meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM, perseroan memutuskan untuk menaikkan harga pokok produksi. Kenaikan harga BBM mengakibatkan biaya logistik meningkat, apalagi seperti beton precast, ready mix, ataupun material alam harus dikirim ke pelanggan yang rata-rata jauh dari pusat produksi. Kemudian ada Roti, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang akan menyiapkan dana sebesar 174,8 miliar rupiah untuk melakukan buyback saham sebanyak 102,8 miliar saham. Nah, buyback akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober 2022 hingga 20 Januari 2023. Perseroan membatasi harga pembelian saham sebesar maksimum Rp1.700 per saham. Kemudian yang ketiga ada dari TPIA atau PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang mengembangkan pengelolaan sampah terintegrasi. Adapun sampah plastik bernilai tinggi akan dijual ke industri daur ulang, sedangkan sampah plastik bernilai rendah akan diproses menjadi bahan bakar melalui sistem pirolisis. Nah, produk bahan bakar yang dihasilkan ini akan digunakan kembali oleh nelayan sekitar untuk bahan bakar kapal, serta digunakan masyarakat untuk bahan bakar memasak sehari-hari. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada Bank Indonesia yang mencatatkan suku bunga dasar kredit perbankan yang mulai naik. Namun besarannya belum sampai seperti peningkatan BI 7 days repo rate yang sudah meningkat 125 BPS hingga saat ini. Lebih detail, SBDK ini baru tumbuh 2 basis poin, sedangkan bunga deposito sudah meningkat 10 basis poin. Seiring respon SBDK terhadap kenaikan BI 7 days repo rate memiliki efek tunda 4 bulan. Nah, kemudian dari global sendiri ini ada dari Amerika Serikat, di mana jumlah penduduk Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun secara tak terduga minggu lalu, menunjukkan angkatan kerja tetap ketat bahkan ketika permintaan tenaga kerja mendingin di tengah suku bunga yang tinggi. Nah, klaim awal untuk tunjangan pengangguran di negara bagian turun menjadi 214.000 orang yang mana disesuaikan per musim pada akhir pekan 15 Oktober. Data untuk minggu sebelumnya direvisi untuk menunjukkan pengajuan permohonan menurun 2.000 lebih sedikit daripada yang dilaporkan sebelumnya. Nah, kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini Jumat ada RUPS dari emiten Petis dan Oasa, kemudian cum dividen dari EAST. Untuk daily technicalnya
Hari ini kami proyeksikan bullish di mana support pertama itu di 6.910 hingga 6.900. Kemudian support kedua di 6.850. Resisten pertama di 7.000, resisten kedua di 7.060 hingga 7.100, yang ketiga di 7.140. Kemudian ada BBTN. Untuk rekomendasi saham yang pertama, ini kami rekomendasikan buy, targetnya itu pada kisaran 1590 hingga 1620, adapun stop loss di 1475. Kemudian ada Pegas, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama di 1900, target kedua itu pada kisaran 1980 hingga 2000. Nah, stop loss yang ketiga ini di 1790. Kemudian untuk yang ketiga ini ada PWON, di mana rekomendasi kami hari ini buy. Target pertama itu di 454, target kedua pada kisaran 468 hingga 470, dan target ketiga di 480. Adapun stop loss itu di 440. Kemudian kita lanjut, ada BSDE, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target itu di 940, 960, dan 975, dan stop loss di 895. Kemudian ada Harum, di mana rekomendasi kami hari ini buy, target pertama itu di 1700, target kedua di 1770, target ketiga di 1850, target ketiga di 1905, kemudian stop loss di 1565. Oke, sekian paparan hari ini. Terima kasih.